Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak PLK Wali Kota yang saya hormati, saya cintai, dan bapak-bapak yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres, serta yang hadir pada kesempatan ini juga staf dari Pemda, Pak Ketua, mewakili Pak Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, tamu karomun, para ulama, para suama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim pada saat-saat kita akan mengakhiri saum Ramadan kita tinggal beberapa hari. Semoga saum yang kita laksanakan selain sah sesuai dengan aturan, kita juga mendapatkan pahala karena kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dan harapan kita tentu saja saum yang kita lakukan juga berhasil melahirkan perubahan menjadi lebih baik. Sudah sama-sama kita maklum, semua ibadah dalam Islam tidak hanya merupakan bentuk ritual komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, tetapi di dalamnya juga ada muatan pembinaan, peningkatan kualitas moral. Salat dengan tegas Quran menyatakan selain wajib juga dapat berfungsi tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan yang munkar. Salat yang baik harus melahirkan akhlak yang baik. Begitu juga zakat, Quran menyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat bisa membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada mereka yang kaya, yang harus dikeluarkan 2,5% atau 5% atau 10% atau 20%. Dan zakat juga sekaligus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit lama, rakus, kikir, dan sejenisnya. Dan saum sebagaimana pada bulan ini kita sering dengan Al-Baqarah 183, bahwa saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Saum yang berhasil sekali lagi selain sah secara hukum, mendapat pahala karena dilakukan dengan ikhlas, juga melahirkan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dapat kita simpulkan potret yang bisa dilihat orang yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu adalah seperti dalam ayat-ayat yang bertebaran pada surat Al-Baqarah Al-Imran, ketika Allah menjelaskan al-muttaqin adalah mantap iman, alladzina yu'minuna, dan seterusnya, yaitu sholat yang berkualitas. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ditambah dengan sholat malam dan banyak istighfar di ujung malam. Kemudian selalu siap berbagi kepada mereka yang memerlukan. Bahkan dikatakan fisarra wa dharra, selalu siap berbagi dengan orang lain pada saat lapar ataupun sempit, pada saat kecukupan ataupun kurang, dan selalu siap memberikan harta ala hubbihi, yang masih dicintai. Quran juga menyebutkan indikator atau potret ketakwaan itu harus nampak pada sikap. Al-kadhimina al-ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi, kemarahan. Al-afina, selalu berjiwa besar, tidak pernah dendam. Al-mufuna bi ahdihim idza ahadu, selalu berusaha memenuhi janji kalau telah berjanji. Di dalamnya ada muatan kejujuran di dalam berjanji, kejujuran dalam bersikap. As-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, yaitu selalu sabar menghadapi kesulitan, kepahitan, dan penderitaan. Dan idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, dan kalau terlanjur berbuat khilaf sebagai manusia, ya dengan sportif mengakui saya salah, tidak pernah melakukan pembelaan terhadap kesalahan yang dilakukannya, ia sadar dan kemudian minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, ia tidak pernah bangga dengan dosa.
tidak pernah mempertontonkan dosa, tidak pernah dia mendemonstrasikan dosa, dalam dirinya tumbuh rasanya al-haya, malu. Ini antara lain yang kita dapatkan pada ayat Al-Quran tentang ciri ketakwaan seseorang, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap saum yang kita lakukan, tidak hanya bulan ini, tapi nanti setelah saum itu berada. Kepada mereka yang memiliki kualitas seperti yang tadi saya sebutkan, Quran memberikan sejumlah janji. Yang pertama disebutkan akan diberikan barokah. Barokah itu nikmat, manfaat, maslahat. Akan diberikan furqana, semacam sinyal-sinyal ilahi ketika akan mengambil sebuah decision, keputusan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan. Al-Yusra, diberikan kemudahan di tengah-tengah berbagai kesulitan. Bahkan dinyatakan innallaha ma'al ladzina taqaw, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, selalu dikawal dan disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka dijanjikan maghfirah, ampunan. Kepada mereka juga dijanjikan rizki dengan tanpa sulit, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan tentu dijanjikan kepada mereka surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memperoleh saum yang berkualitas yang kata Al-Ghazali dalam karya besar Ihya Ulumuddin, yaitu khawasil khawas, saum orang-orang yang istimewa yang setelah proses hisab kepada mereka akan perlihatkan sebuah pintu VIP untuk masuk surga, namanya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saum insyaallah akan kita akhiri dengan beberapa hari. Tinggal kita membuktikan bahwa saum kita adalah saum yang berkualitas, yang melahirkan perubahan menjadi lebih baik. Di hadapan kita bisa kita hadapi berbagai macam problem bangsa kita, problem masyarakat. Salah satu masalah yang harus terus kita lakukan, kita tekuni, kita bekerja sama ulama, umara, zu'ama, yaitu membangun masyarakat yang tetap utuh, yang bersaudara, yang saling hormat menghormati. Inilah yang dikemas oleh kata-kata bersilaturahim. Sebuah kebiasaan yang sangat baik, tapi sangat dan sangat mulia, yaitu bulan Syawal kita jadikan sebagai bulan bersilaturahim, untuk menghilangkan perasaan-perasaan mungkin yang tidak nyaman, untuk menghilangkan potensi-potensi pertengkaran, dan kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan. Semua perbedaan adalah bagian dari kehidupan sebagai manusia. Saya ingin membacakan beberapa pesan Rasulullah SAW ketika beliau membangun masyarakat. Salah satu yang mendapat prioritas beliau, ajaran yang diprioritaskan oleh beliau selain tauhidullah adalah semangat persaudaraan dan selamat bersilaturahim. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah Allah, perbanyaklah silaturahim. Silaturahim membangun keakraban adalah konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah manusia terbaik menurut pandangan Allah? Rasul menjawab, "Atqahum lirabbi." Tentu manusia terbaik itu adalah yang paling takwa kepada Allah. Wa awsaluhum lirrahim, dan orang yang tekun dan sungguh-sungguh membangun tali keakraban dan persaudaraan. Itu adalah khairun nas wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, dan mereka yang mempunyai kepedulian untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang, menyuruh orang kepada melakukan kebaikan, dan mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang munkar. Seorang sahabat bertanya, "Ayyul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, sebetulnya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, sehingga kalau kami melaksanakannya, kami akan dicintai oleh Allah? Beliau menjawab,
amal yang paling dicintai oleh Allah adalah pertama tentu saja iman kepada Allah, dan kemudian yang kedua silaturahim, membangun keakraban, persaudaraan dan persahabatan, kemudian summal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada kepedulian untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Kalau begitu ayyul a'mal abghadu ila Allah. Kalau begitu amal apa yang paling dimurkai oleh Allah? Nabi menjawab, pertama adalah al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Kemudian summa qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Itu adalah amal yang paling dimurkai oleh Allah. Dan kemudian summal amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, yaitu mengajak, menyuruh orang lain untuk berbuat jahat dan mencegah orang lain dari berbuat baik. Rasulullah SAW menyatakan ada dua amal yang bisa menyebabkan seorang bisa berumur panjang yang berkah, bisa wafat dengan baik, dan mencegah dari kebencian dan kejahatan. Amal itu adalah sedekah dan silaturahim. Banyak berbagi dengan orang lain dan mewujudkan silaturahim, membangun keakraban. Asra'ul khair thawaban al-birru wasilaturahim. Amal kebaikan yang paling cepat balasannya, pahalanya dari Allah, yaitu satu, berbuat kebaikan dan bersilaturahim. Dan yang paling cepat oleh Allah, kejahatan yang paling cepat oleh Allah diberikan azabnya ialah azulmu, perbuatan zalim, wa qati'atur rahim, dan memutuskan tali persaudaraan. Dalam sebuah pidato beliau di hadapan para sahabatnya, dikatakan ini adalah awal-awal dari beliau membangun masyarakat baru. Setelah beliau membangun masjid dan mengakrabkan sahabat Ansar dan Muhajirin, dan juga beliau meredakan permusuhan antara Aus dan Khazraj yang sudah berjalan puluhan tahun, beliau menyampaikan pesan, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza quti'at rahimuhu wa salaha. Silaturahim yang sungguh-sungguh tidak cukup kamu mengulurkan tangan kepada orang lain yang mengulurkan tangan kepadamu, tapi silaturahmi yang sungguh-sungguh adalah kalau kamu juga sudah siap mewujudkan tali keakraban persaudaraan dengan orang yang memusuhi kamu dan memutuskan tali persaudaraan denganmu. La takunu imma'a taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Jangan kalian menjadi pendendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Tapi kalau mereka berbuat zalim, saya pun akan melakukan hal yang sama. Beliau menyatakan, jangan kalian menjadi pendendam. Salasun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu jannata bi rahmatih. Ada tiga sikap yang kalian, apabila kalian memilikinya, mengamalkannya, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan dan kalian akan dimasukkan surga dengan kasih sayang Allah. Mereka para sahabat bertanya, wa ma hiya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, tu'ti man harama. Kamu harus siap menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Kamu harus siap wa tasil man qata'a. Engkau harus siap bersilaturahim dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu. Wa ta'fu amman dzalama, dan kau juga harus siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadamu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Begitu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi salah satu kunci penting kesuksesan perjuangan Rasulullah membangun masyarakat dari 200 orang Muhajirin, beberapa puluh orang Ansar, 629. Beliau sudah bisa membawa 10.000 jamaah untuk melaksanakan umrah qadha dengan mengambil nikmat dari akhbar Abjan Ali. Beliau memberi komando, labbaik Allahumma umratan, Tuhan kami datang memenuhi seruanmu melaksanakan ibadah umrah, berangkat ke tanah suci tanpa membawa senjata, karena lagi ihram tidak boleh kita memotong apapun
tidak boleh menggunakan senjata itu. Dan dari peristiwa inilah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Awalnya selain tauhidullah adalah persaudaraan, semangat silaturahim. Ini adalah harus menjadi teladan bagi kita semua. Ya Rasulullah, akhbirni bi fawadiril a'mal. Tolong beritahu kami apa amal-amal yang paling utama yang dikerjakan. Beliau bersabda, silman qata'a. Hubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memutuskan persaudaraan dan memusuhi kamu. Waktu manhamat, tolong orang lain, bantu orang lain yang tidak pernah mau membantu kamu. Wa'rid amman dalam wa'fu amman dalam, maafkan orang lain yang berbuat dolim kepadamu. Ketika seseorang didolimi, tentu dia sakit, tapi tidak boleh lupa orang yang didolimi atau mazlum sedang dekat dengan Allah. Makanya hadis qudsi menyebutkan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati itu doa orang yang didolimi, tidak ada jarak antara aku dan dia. Doanya akan aku kabulkan. Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa. Ketika di Taif beliau dilempari oleh batu. Pada satu saat masih di Makkah beliau pun sempat disiram oleh darah unta. Tapi yang meluncur dari mulut beliau adalah sebuah doa sosok pribadi yang tidak pernah mengenal dendam. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada mereka. Mereka bukan penjahat, Tuhan. Mereka adalah orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. Itulah yang kemudian lahir para pejuang saleh dari doa Rasul yang didolimi pada waktu itu. Beliau menyampaikan 4 pesan. Ufshus salam, wasilul arham, wa'imut ta'am, wasallu bil-lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain, hubungkan tali keakraban, dan wujudkan kepedulian sosial, menolong orang-orang yang ekonomi lemah, dan kawal dengan sholat malam ketika orang-orang lain sedang nyenyak tidur. Ini adalah pesan-pesan Rasulullah yang saya temukan dalam kitab hadis untuk kita renungkan dan kemudian kita amalkan. Syawal adalah sebagai bulan silaturahim. Tahun ini dan mungkin tahun depan adalah saat-saat kita di mana banyak tantangan untuk mewujudkan persaudaraan. Kita harus siap bermustabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Siap untuk berbeda. Saudara-saudara yang berbeda dengan kita adalah sahabat kita, adalah teman kita, tempat berkompetisi, berlomba di dalam kebaikan. Mudah-mudahan pesan-pesan moral dari hadis ini menjadi bagian daripada semangat kita untuk terus bersemangat mewujudkan keakraban persaudaraan, Bandung yang nyaman, Bandung yang agamis. Sekali lagi saya ingin sampaikan apa yang didapat di program yang dilaksanakan para ulama akan lebih berhasil apabila bersama Umaro, dan kita yakin kerja Umaro, tugas melaksanakan tugas-tugasnya akan lebih berhasil apabila disertai dan dibantu oleh para ulama. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita harus membangun sebuah kerjasama untuk membangun Bandung yang sama-sama kita cintai. Marilah sejenak kita menundukkan diri untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعاني بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل رغبتنا إليك واجعل غنانا في صدورنا وبارك لنا فيما رزقتنا وتقبل منا إنك أنت ربنا يا من أظهر الجميل ويستر الخبير يا من لا يؤاخذ الجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا يا سيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشفي. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له إن قطع الرجاء إلا منك. نجنا مما نحن فيه وغننا على ما أنا عليه مما قد نزل بنا بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بحلالك ونور وجهك بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق بي لساني وأن تفرج بي عن لساني وأن تشرح به صدري وأن تشتمل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأعوذ بك من الصمم والبؤس والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.